saya Pina Deoyani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Haji Yusuf Edi SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Cikatomat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf saya ganggu sebentar waktunya dan aktivitas Bapak belum terganggu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan dari kepala sekolah. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Memang betul identifikasi tentang etik atau apa tadi moral ya. Sebagaimana diketahui bahwa hiruk pikuk kehidupan sehari-hari di sekolah, baik di sekolah kami yang jumlah siswanya 273 atau di sekolah yang lain, tentu dalam kesehariannya menemukan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan dari yang dimunculkan dari siswa maupun permasalahan yang bersumber dari guru. Komunikasi di antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa itu kadangkala sesuatu hari atau suatu waktu menemukan kendala. Kendala tersebut itu bisa disebabkan dari siswanya, dari gurunya barangkali. Berkaitan dengan etika atau etik, ini merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masing-masing sekolah, di mana etika itu berkaitan dengan karakter siswa. Karakter siswa yang diharapkan oleh sekolah kami menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Di mana pengertian berakhlakul karimah yang pertama adalah siswa benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya selaku umat Islam, khususnya di kami yang 100% siswa itu memeluk agama Islam. Nah, fokus terhadap dilema etika ya, itu. Permasalahan dilema etika khususnya yang bersangkut dari yang ada kaitannya dengan siswa ini sangat sering terjadi. Permasalahan yang muncul dari siswa ke siswa, dari siswa ke siswa kelas yang sama, dari siswa ke siswa dari berlainan kelas. Nah, etika tersebut merupakan junjungan tinggi yang harus kita capai. Tapi yang namanya siswa itu tidak semestinya 100% sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala siswa itu mengerti etiknya atau etikanya yang akan dicapai atau yang bagus itu seperti ini. Tapi karena terkendala sesuatu hal, ingin menemukan egonya, ingin menemukan jati dirinya, terkadang kala etik yang dianut oleh siswa itu kalah dengan apa yang ada dalam dirinya, yaitu membesarkan ego, menemukan dirinya. Contohnya saja, misalkan dalam hal merokok misalkan gitu ya, siswa itu tahu bahwa perbuatan seperti itu tidak dibenarkan, melanggar etika. Tapi karena dorongan rasa ingin tahuan, karena mengikuti yang lain, akhirnya etika itu dilanggar oleh siswa tersebut. Walaupun siswa tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut itu salah, melanggar etika yang ada di sekolah. Nah, cara kami mengidentifikasi etika tersebut, pertama kami menelusuri dulu kasusnya ini seperti apa. Apa yang melatar belakangi sehingga siswa itu berbuat melanggar etika. Apa yang melatar belakangi? Pertama, ada yang memang didorong oleh keinginan siswa tersebut tanpa dipengaruhi oleh orang lain, ada ya. Itu sudah murni siswa tersebut atau orang tersebut melanggar etika. Ada lagi siswa yang melanggar etika tapi karena mendapatkan pengaruh dari luar, mendapatkan pengaruh dari teman-temannya. Nah,
Salah satu identifikasi tentang etika tersebut kami membagi beberapa permasalahan yang muncul yang terjadi pada siswa. Pertama, apakah siswa tersebut itu selaku pelaku, selaku inisiator, atau yang kedua, apakah siswa tersebut yang melanggar etika tersebut karena dipengaruhi atau karena mendapatkan pengaruh dari pihak luar. Nah, selanjutnya permasalahannya apa? Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ringan dan sedang kita atasi di sekolah, karena bagaimanapun sekolah merupakan tempat mendidik. Orang tua telah memberikan kepercayaan kepada sekolah, memberi kepercayaan kepada sekolah untuk mendidik anaknya. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita pegang teguh, bahwa sekolah ingin menciptakan siswa yang berakhlakul karimah sesuai etikanya yang diharapkan dengan masyarakatnya. Alhamdulillah di sekolah kami belum pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah menemukan pelanggar etika siswa yang melebihi batas sehingga nantinya di luar kemampuan sekolah dan pada akhirnya dibawa ke orang tua atau bahkan dibawa ke ranah hukum. Alhamdulillah di kami tidak pernah mengalami hal tersebut. Pelanggar etika dari siswa itu hal-hal yang wajar saja yang dikategorikan selaku anak-anak, dan itu pun alhamdulillah bisa diatasi. Alhamdulillah rekan-rekan kerja kami juga sangat piawai untuk menyelesaikan masalah tersebut, saling membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi intinya identifikasi etika benar-benar kami telusuri pengaruh dari luar atau anak tersebut merupakan inisiatornya. Keduanya, masalah tersebut apakah ringan, sedang, atau berat. Dan alhamdulillah sampai saat ini paling ada juga yang merupakan pelanggar etika dalam taraf yang sedang-sedang atau yang ringan-ringan saja. Barangkali itu yang dapat disampaikan ya. Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar gitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya yang dua-duanya benar, yang dua-duanya mengandung kebajikan. Tentu kebajikan tersebut untuk hal kebaikan ya. Yang paling sulit ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi hal kebaikan, di satu sisi hal kejelekan, keburukan, dan harus saya mengambil satu langkah untuk menentukan sikap, dan pengaruh atau dampak dari pengambilan sikap tersebut tentu ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, mending kalau pihak yang dirugikan itu bisa menerima di depan kita, tapi tidak bisa menerima di belakang kita. Nah, ini untuk dua-dua hal yang positif, terutama kami yang paling kami ambil kebijakan nomor satu adalah demi berlangsungnya pembelajaran di sekolah ini, demi berlangsungnya pendidikan di sekolah ini, demi meningkatkan prestasi di sekolah ini, demi terjaganya kondusivitas di sekolah ini, baik Bapak Ibu guru, baik siswanya. Itu barangkali. Jadi intinya bagaimana mengambil kebijakan yang dua-duanya mempunyai sisi positif ya, dua-duanya positif. Yang paling utama adalah kami pentingkan yang pertama demi kondusivitas di sekolah ini, demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah kami, demi meningkatkan prestasi siswa tanpa berdampak hal-hal yang negatif. Jadi kebijakan yang kami ambil alhamdulillah, intinya kedua yang kami ambil pun akan menimbulkan kebaikan, tapi yang pertama itu kondusivitas dan peningkatan prestasi di sekolah kami. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan selama ini mengatasi permasalahan ini? Ya, betul. Permasalahan memang selalu ada ya.
permasalahan memang selalu ada, hidup adalah masalah. Dengan masalah kita ditolak untuk menjadi dewasa, dengan masalah kita diajar secara dipaksa untuk bisa mengambil langkah mana yang harus kita ambil. Yang pertama, kita jangan merasa menjadi orang yang rugi bila mana kita mendapatkan masalah. Justru kita harus merasa bersyukur ternyata Tuhan masih mempunyai rasa sayang terhadap kita karena kita diberikan masalah. Iya. Masalah menempa kita untuk menjadi dewasa. Nah, permasalahan, kebaikan atau kebijakan yang kami ambil untuk permasalahan tersebut, pertama dari tetap ada hubungan dengan pertanyaan yang tadi, ya, ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Nah, sering kami menemukan permasalahan yang ada di sekolah. Kami mengalami beberapa sekolah sebelum ke SD ini, kami pernah ditugaskan di sekolah yang jauh, dua sekolah yang jauh. Dari sekolah tersebut juga menemukan permasalahan karena ini itu adalah masalah. Dimanapun kita berada pasti itu masalah selalu ada. Masalah yang sering kami temukan adalah permasalahan tentang siswa. Karena siswa tidak mau belajar, karena siswa malas belajar, karena siswa mempunyai kelainan, karena siswa mengganggu teman yang lain, karena siswa tidak kondusif di rumahnya, dan lain-lain permasalahan yang muncul. Alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang muncul di hadapan kami, hal-hal yang wajar yang memang itu wajar ditemukan di setiap sekolah, apalagi yang namanya SD, anak itu masih kecil, kadang-kadang guru memperlakukan seperti anak sendiri, ya, tidak bisa lepas dari orang tua. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah itu tentang permasalahan. Nah, alhamdulillah permasalahan yang kami temukan di sekolah, guru itu kan harus profesional. Guru itu kan dianggap oleh masyarakat itu segala bisa. Mau tidak mau kita harus memperlihatkan apa yang dicap oleh masyarakat itu, bahwa guru ada segala bisa. Dengan sekemampuan mungkin permasalahan yang muncul di sekolah harus dapat kita selesaikan. Itu barangkali jawaban dari yang barusan dipertanyakan. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, terima kasih. Hal apa saja yang diambil oleh kami yang dirasa efektif untuk permasalahan dalam menghadapi masalah etika, ya, dalam masalah etika. Yang paling sulit masalah etika itu yang sudah ada sangkut paut dengan pihak tua atau dengan pihak orang tua yang kadang-kala orang tua itu tidak mempunyai, ya, mempunyai pemikiran yang berbeda, yang dilatar belakangi dengan kepentingan yang lain. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak semua orang tua mempunyai tujuan yang baik ingin mendukung terhadap sekolah. Pada dasarnya memang seperti itu. Walaupun orang tua tidak 100% mendukung terhadap sekolah, tapi dalam hati sanubarinya ada terbersih setitik saja untuk membantu sekolah, untuk membantu keberlangsungan sekolah. Tapi kadang-kala ada orang tua yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, atau menginginkan sekolah memberikan sesuatu terhadap orang tua tersebut yang memang diharapkan. Nah, yang sangat sulit adalah kita harus bisa menjadi jembatan penyeimbang antara ketimpangan keinginan sekolah dengan keinginan segelintir masyarakat yang pada dasarnya orang tua itu menyadari bahwa tujuan sekolah itu bagus, bahwa apa yang dimusyawarahkan oleh sekolah itu bagus demi kemajuan anaknya, tapi karena kepentingan tertentu, mempunyai tujuan tertentu, akhirnya kadang-kala sulit untuk ditemukan. Tapi alhamdulillah kami selalu bekerja sama dengan komite merupakan mitra sekolah. Apapun permasalahan yang muncul yang diakibatkan oleh pihak luar,
setiap permasalahan yang muncul kami selalu berkomunikasi dengan pihak komite, dan alhamdulillah komite bisa memberikan solusi, komite bisa langsung masuk ke lingkungan masyarakat, dan alhamdulillah masalah-masalah atau etika-etika tersebut yang memang sering muncul di sekolah kami itu bisa diatasi. Dengan kata lain, permasalahan etika bisa diselesaikan dengan cara kita bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat melalui perwakilan komite sekolah. Itu barangkali. Jadi berkolaborasi ya Pak? Betul ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan? Ada sangkut paut dengan etika? Tidak. Iya, mengenai etika. Baik. Mohon ulangi lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dengan etika? Ya, betul. Ya. Tantangan yang akan kami tantangan di saat kami mengambil kebijakan tentang etika, barangkali tidak hanya etika saja ya, barangkali tidak hanya etika saja. Tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah, kata saya tadi kan permasalahan atau tantangan itu merupakan menempa kita untuk menjadi dewasa ya. Tapi tergantung orangnya. Kalau orang tersebut menjadikan masalah itu merupakan tantangan, jadilah tantangan. Tapi kadang-kala ada juga orang yang dikatakan dinilai oleh kita itu merupakan satu tantangan, tapi bagi beliau itu mah bukan tantangan, tenang-tenang saja, itu tergantung dari orangnya. Orang yang tidak mempermasalahkan tantangan cenderung tidak akan maju-maju. Orang yang menjadikan masalah merupakan tantangan, insya Allah hidupnya akan maju. Karena tadi itu ya, bahwa tantangan itu menempa kita untuk menjadi dewasa. Pak, saya sendiri tanpa memberikan batasan, tapi Bapak Ibu gurunya selalu memberikan batasan gitu, dan kami mengerti itu. Yang paling utama adalah kami bisa menyelesaikan masalah khususnya tentang etika itu berkat dorongan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru. Pokoknya Bapak Ibu guru di kami is the best. Iya. Ya. Untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Kembali ke pertanyaan nomor 2 kalau tidak salah, bahwa masalah menempa kita untuk menjadi lebih dewasa. Semakin banyak kita mendapatkan masalah, semakin kita lebih dewasa. Kita harus bersyukur ternyata kita masih diberikan rasa sayang oleh Allah. Dan apa buktinya kita diberikan satu permasalahan yang harus memang kita hadapi. Masalah jangan dihindari. Masalah jangan dibikin lari, tapi masalah harus kita hadapi. Manfaat dari kami menghadapi masalah, pertama, kita menjadi lebih dewasa. Kita jadi lebih tahu, masalah, kalau kita menghadapi masalah seperti ini, pemecahannya harus seperti ini. Itu pasti seperti itu. Dan tidak ada orang yang pandai menyelesaikan masalah. Semua orang dalam menyelesaikan masalah itu hanya sebatas mencoba, mudah-mudahan penyelesaian masalah itu ada dampak positifnya, dengan tidak mengurangi kesadaran kami bahwa kami bukanlah orang yang sempurna. Tidak ada jalan yang sempurna yang dapat kita ambil, itu hanya semata-mata usaha kami. Mudah-mudahan permasalahan yang diselesaikan oleh kami berdampak lebih baik. Dengan catatan, jangan terlalu berharap 100% untuk dapat menyelesaikan masalah. Kita hanya sebatas mencoba, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah dengan jalan pikiran kita. Itu barangkali. Iya, Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Yusef Edi SPD MPD mengenai pengambilan keputusan bernilai kebajikan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Terima kasih Ibu, saya sudah diizinkan berkunjung ke sekolah Ibu dengan sudah tujuan untuk
3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin. Untuk pertanyaannya, Ibu, mungkin saya ingin tahu dulu bagaimana selama ini Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bangun orang. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Kalau dari kata-katanya mungkin mengidentifikasi itu bisa dikatakan memberi ciri ya. Jadi memberi ciri, tapi kesannya yang ada kasus dilema etika. Kalau saya bisa identifikasi di sekolah saya, misalnya di SDN Dojo, itu memang ada beberapa kejadian yang mengharuskan seorang pemimpin atau saya sebagai kepala sekolah itu memberi keputusan agar dilema tersebut bisa teratasi. Jadi misal ini ada salah satu contoh dilema itu diantaranya perkelahian ya, sebab itu mungkin jawabannya. Untuk selanjutnya, bagaimana selama ini Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana terdapat dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar gitu, dengan nilai kebajikan. Bisa diulangi bagaimana? Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus yang dimana keduanya itu memiliki kepentingan yang sama benar ya. Keputusan yang diambil itu harus bagaimana ya, agar keduanya bisa si dilema tersebut bisa terselesaikan dan keduanya bisa menerima, mungkin seperti itu ya. Misalkan begini, kalau misalkan di suatu sekolah itu ada kasus perkelahian yang diakibatkan karena anak-anak tersebut misalkan sedang ketika belajar pelajaran olahraga, kemudian ada sebuah perkelahian yang diawali dengan misalkan si A itu memukul si B tanpa alasan yang jelas, atau mungkin alasannya kalau ketika main bola mungkin anak tersebut memukul si A tersebut memukul si B itu karena ingin mengambil bola atau ingin berusaha memperjuangkan agar bolanya itu bisa dikuasai oleh dia gitu, agar bisa mencetak gol, mungkin seperti itu. Tapi kemudian si B-nya itu malah balik memukul karena memang yang namanya anak dipukul mungkin seperti itu, jadi ingin balik memukul tanpa membenturkan apa-apa. Jadi bagaimana tindakan saya mungkin selaku pemimpin atau selaku guru dulu, kemudian nanti ke kepala sekolah, bagaimana itu penyelesaiannya. Mungkin itu dari saya itu selaku pimpinan itu harus bisa tegas, harus bisa adil juga bagi kedua anak tersebut, bahkan mungkin bisa merembet ke orang tuanya. Iya, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau berangkat dari kasus seperti itu, mungkin langkah-langkah yang harus saya ambil ada beberapa mungkin karena ini dilema jadi namanya juga situasi sulit ya. Jadi bagaimana ini kalau dihukum satu orang misalkan atau diberi saksi satu orang, yang satu orangnya juga kan bersalah. Jadi langkah-langkah saya selaku pemimpin itu harus menghukum keduanya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada suatu kasus yang dilema? Hal apa saja yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan? Hal yang dianggap efektif atau keputusan yang efektif untuk kasus seperti itu mungkin saya harus tegas dan juga adil, jadi keduanya harus dihukum anak tersebut karena yang satu memukul duluan tanpa alasan yang jelas menurut anak yang satunya lagi. Kalau menurut anak yang satunya lagi karena beliau dipukul dia kan begitu. Jadi
harus saya mengambil tindakan yang tegas dan adil, dan juga bisa membangun memberikan pelajaran yang berharga juga kepada orang tersebut. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus? Tantangan dalam pengambilan keputusan, tentu saja ini karena namanya juga dilema ya, jadi kita berada dalam situasi yang sulit. Tantangannya bagaimana kalau anak tersebut misalkan ternyata melapor ke orang tuanya, kemudian anak tersebut tidak menerima dihukum karena merasa tidak bersalah, anak tersebut tidak menerima saksi begitu, baik si A maupun si B gitu. Itu merupakan salah satunya adalah tantangan seperti itu.